politik, apa ikut-ikut demo gitu. Itu makanya aku dulu tuh pengen turun ke jalan, pokoknya mulai nulis skripsi itu dari semester 4, ngajuin judul itu di semester 5, sempro itu di akhir semester 6, kompre itu di akhir semester 7. Jadi, nah apapun yang terjadi aku harus keluar dari UNP 3,5 tahun. Hai semuanya, welcome back to Get to Know Get Inspired Podcast sama aku, Nita. Kali ini kita kedatangan kakak yang sangat inspiring banget, multi talent dan bener-bener keren banget. Halo kakak, boleh perkenalan dulu? Halo kita, perkenalkan semuanya, aku Siska Saputri. Sekarang masih menjadi mahasiswa Universitas Negeri Padang tahun masuk 2020 dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kak Siska ini juga benar-benar aktif banget ya teman-teman, dari mulai SMA ya kak. Ya. Itu boleh diceritain gak sih kak dari keaktifan kakak itu? Aku dengar kakak tuh benar-benar aktif ya dari SMA sampai kuliah sekarang. Boleh diceritain gak tuh kak? Talking about keaktifan itu mungkin karena aku orangnya itu juga ya ekstrovert parah. Jadi harus bersosialisasi itu adalah sebuah kebutuhan rasanya. Jadi kalau aku nggak bersosialisasi itu malah tambah galau. Jadi dari SMA itu, dari kelas 1 SMA udah mulai organisasi PMR. PMR itu, nah di tahun pertama itu masih jadi anggota. Di tahun kedua itu udah menjabat sebagai sekretaris PMR di SMK. Nah setelah itu aku juga ditawarin jadi sekretaris ambalan di Pramuka. Jadi aku tuh rangkap. Nah karena nggak boleh rangkap waktu itu, jadi aku mutusin berkecimpung di dunia PMR itu sejak aku lepasin yang sekretaris ambalan ini dan fokus ke sekretaris PMR. Jadi makanya dunia organisasi aku itu dimulai dari aku menjadi sekretaris PMR waktu itu di SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Dan itu aku tumbuh dari situ, ikut lomba. Kalau seandainya teman-teman tahu, UNP itu kan ada KSR-nya. Jadi KSR UNP itu adalah binaan mereka itu SMK aku. Jadi ikut lomba OASIS tingkat Sumatera Barat namanya, terus lomba-lomba tingkat Sumatera lainnya. Jadi memulainya dari situ. Oh, berarti semua diawali dari SMA ya? Dari SMK. Jadi seperti mungkin aku sekarang aktif di debat itu di akhir-akhir perkuliahan, sebenarnya dari SMA itu udah mulai lomba debat. Tapi yang kayak lomba debat jenis-jenis yang kayak lomba debat Bank Indonesia, lomba debat IPS dan segala macamnya kayak gitu. Masih di tingkat awal ini lah, masih di awal-awal SMK sih waktu itu. Tadi kakak mention kata kakak kalau misalnya nggak ada kerjaan malah galau ya. Nah, berarti extrovert banget ya. You know what? Aku ketika tes extrovert itu tuh 100% guys. Jadi itu aku terkejut dan ternyata itu memang relate rasanya. Dimana ketika aku nggak ada pekerjaan itu lebih ke hidup aku tuh hampa. Itu kayak contohnya nggak berinteraksi, kan kata orang energi aku habis ketika berinteraksi dengan orang-orang. No, energi aku tuh tambah recharge energi kalau berinteraksi sama orang itu. Jadi discuss, contohnya kayak gini, at least sekecil ketemu sama teman berdiskusi dikit aja. Jadi itu tuh udah kayak pas aku balik lagi ke rumah, I have the new energy. Jadi punya energi baru gitu. Berarti recharge energinya emang ketemu sama orang sosialisasi ya kak? Itulah. Keren banget. Terus kakak kalau misalnya, kan ini kakak udah ngawalin karir kakak nih, kesibukan kakak dari SMA ikut PMR, terus ikut juga ya macam-macam kan. Terus setelah di kuliah ini gimana kak? Kakak ikut apa aja tuh? Kalau dulu di awal-awal perkuliahan tuh masih ikut organisasi luar kampus. Nah itu semacam organisasi organisasi Islam gitu di luar kampus. Organisasi Islam itu udah aku mulai dari SMK sebenarnya, tapi dia tuh continue tuh kuliah. Nah aku mulai mengawali karir aku sebenarnya di dunia organisasi itu dari semester 3-an kalau nggak salah. Itu aku udah terjun ke dunia perbeman di universitas, aktif di BMKM UNP.
dari angkatan muda sampai menjadi staff waktu itu sampai semester 5 kalau nggak salah. Jadi karena aktif di situ dibarengin lagi sama ikut lomba-lomba yang lain. Kalau mengawali itu ya, mengawali karir di organisasi tingkat kuliah itu aku mulainya di BEM. Gitu, dari divisi apa tuh kakak di BEM itu? Dulu tuh politik kajian strategi dan aksi. Karena for your information aku memang tertarik ke dunia politik. Tapi nggak mau masuk politik juga. Cuman tertarik aja bahasnya gitu. Kayak politik itu complicated. So itu interest banget untuk aku. Jadi itu kayak ketika kamu bahas politik itu akan banyak hal yang harus kamu bahas. Jadi banyak pengetahuan yang kita dapat gitu. Makanya aku tertarik masuk ke divisi itu waktu itu. Kementerian namanya kalau di BEM. Oh gitu. Terus itu kakak buat nyari-nyari kan awalnya bisa tertarik ke politik, dunia politik itu gimana tuh? Sebenarnya itu based on my true kayak story gitu. Pernah nggak sih kalian ngerasa kasihan? Kayak kita buka sosial media ngelihat orang-orang kayak ini kemiskinannya itu pemerintahan gak adil, korupsi banyak banget. Jadi aku pengen deh kayaknya ikut kayak kakak-kakak itu tuh ya, bikin-bikin kajian gitu, kayak bikin-bikin ikut-ikut politik, apa ikut-ikut demo gitu. Itu makanya aku dulu tuh pengen turun ke jalan, pokoknya pengen ikut deh. Mau ada kebijakan baru pengen ikut kontribusi gitu kan. Tapi aku nggak mau yang cuman kayak turun-turun aja, kayak aku nggak mau sebagai followers. Aku pengennya aku tuh sebagai pioners, paham nggak sih? Paham. Jadi aku nggak pengen gitu. Pokoknya aku harus ada nyumbangin pikiran aku. Nah, waktu di semester 3 searching lah organisasi kampus. Apa ya sekiranya yang relate untuk menjadi wadah aku untuk menyalurkan pemikiran aku di bidang itu gitu. Ada tuh ternyata BMKM UNP Kementerian Politik Kajian Strategi dan Aksi, dan disitulah awalnya. Jadi sempat bikin kajian tentang banyak hal, bikin kajian tentang ketika aksi 10 April waktu itu aku juga kontribusi untuk bikin kajiannya dan segala macam gitu. Karena keresahan itu tadi, ketika masuk organisasi hanya untuk gaya-gayaan, itu saran aku untuk teman-teman semua jangan, karena itu akan waste of your time banget, ngabisin waktu kamu, ngabisin tenaga kamu nggak dapat apa-apa. Jadi masuk organisasi itu memang harus ada tujuan kita. Ya, my purpose is karena aku pengen berkontribusi di bagian itu, aku masuk ke bidang itu, aku menjalani bidang itu dengan santai, dengan senang, dan dengan lapang dada, nggak ada keterpaksaan sama sekali. Kayak gitu sih. Berarti emang bener-bener dari hati kakak banget, emang udah minat kakak banget ya di politik itu. Pantas kakak itu emang berarti bidang kakak di debat itu udah mendalami banget ya. Iya, Aku denger kakak itu juga ikut volunteer gitu ya kak? ikut volunteer tapi yang kayak volunteer internasional, yang kayak dia ada kegiatan sebenarnya, kegiatan kayak conference, tapi conference-nya itu masuk juga ke ikut kegiatan volunteernya. Terus yang ada di volunteer luar juga, kayak ada volunteer online segala macamnya, ikut itu. Itu dari mana kak info-info volunteer ini? Sebenarnya banyak sih ya, karena kan sosial media itu mendudak banget. Everything you can search, kayak semua tuh bisa kamu cari. Kamu pengen apa? Aku pengen volunteer ke Malaysia. Kamu tinggal ketik aja volunteer ke Malaysia dan boom, semuanya kan keluar. Jadi nggak ada hal yang bisa membatasi kita untuk berkarya, nggak ada hal yang membatasi kita untuk mengupgrade diri kita. Jadi apapun bisa kamu cari sekarang, apapun bisa kamu coba gitu. Selagi ada kemauan itu pasti ada jalan ya kak. Itu kakak kan ikut BEM itu masih aktif tuh sampai semester 5. Habis itu kakak PL kan. Habis itu kakak juga ada ngurus skripsi. Itu di tengah-tengah kesibukan kakak semua itu, kakak masih ikut aktif dan segala macam kegiatan. Itu gimana cara time managementnya itu sih kak? Sebenarnya setiap manusia kan ada prinsip ya. Prinsip aku cuma satu, timeliner. Jadi aku tuh orangnya timeliner. Nggak bisa semua hal itu kayak bercampur gitu, nggak bisa. Jadi if I want something, aku akan membuat itu ke list untuk waktu aku. Contohnya ketika kayaknya aku pengen ikut lomba ini waktunya segini. Oh, aku butuh ini nih, waktu sekitar 2 minggu untuk mempersiapkan itu. Oke, di 2 minggu ini aku nggak boleh ganggu gitu. Jadi memang manajemen waktu kita tuh kita yang tahu. Jadi cuman kadang-kadang kita selalu bohong ke time management kita sendiri. Contohnya kita udah bikin nih seharian gitu kan. Nah ternyata kita tidur aja seharian. Jadi itu sih yang harus kita pelajarin. Time management kita tuh kita sendiri yang tahu. Apa yang kamu mau tuh cuma diri kamu yang tahu gitu. Jadi
Aku mulainya itu dari semester 4. Mulai nulis skripsi itu dari semester 4, ngajuin judul itu di semester 5, sempro itu di akhir semester 6, kompre itu di akhir semester 7. Jadi memang itu waktu awal masuk kuliah aku udah ngeset purpose aku akan keluar dari UNP dalam selang waktu 3,5 tahun. Nah, apapun yang terjadi aku harus keluar dari UNP 3,5 tahun. Jadi waktu itu di semester berapa itu aku mikirnya aku harus gimana ya caranya gitu. Kebetulan kita kan ada mata kuliah tentang itu ya, tentang skripsi. Nah, aku dalamin di situ. Aku cari judul yang memang kayak ya ini akan menjadi judul aku sampai akhir. Aku harus konsisten sama judul ini. Dan itu ketemunya di semester 4, diajuin di semester 5 dan tembus terus bikin semester 5. Di semester 5 sampai semester 6 itu bikin proposal. Nah, semester 6 akhir setelah PL, setelah aku PL di semester 6 PLK-nya. Setelah PLK itu langsung sempro waktu itu. Nah, setelah sempro ngerjain itu, setelah sempro itu aku diamin skripsinya selama 3 bulan, guys. Jadi Itu kalau gue tahu Kak. ini untuk pesan-pesan kepada semuanya, ketika kamu telah sempro itu kerjakanlah revisinya secepat mungkin. Karena nanti kamu akan terlena dengan hal, oh aku udah sempro, nanti aja deh, nanti sampai kita nggak tahu ternyata udah 3 bulan aja. Tapi waktu itu aku nggak waste of my time banget, karena aku waktu itu fokus yang untuk lomba kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Jadi ini aku ada purpose baru, aku ada tujuan baru. Jadi aku pengen masuk tingkat nasional, aku pengen berkarya di debat. Maksudnya kan KDMI itu kan tingkat perdebatan paling tertinggi di Indonesia. Jadi aku harus totalitas di sini. Nah, untuk totalitas kita nggak bisa campur aduk. Nanti nggak akan maksimal. Jadi aku diamin dulu. Aku bilang ke pembimbing aku, Miss, kayaknya aku mau fokus lomba ini dulu. Nah, nanti Siska temuin Miss ketika Siska udah siap gitu. Jadi memang fokus banget waktu itu. Sewaktu PL latihan tiap hari, bahas musik tiap hari sama teammate aku. Jadi ikut lomba-lomba sebelum lomba ke nasional itu ke lomba-lomba yang lain untuk latihan gitu. Jadi memang mendalami banget supaya akhirnya nyampe ke tingkat nasional. Karena seleksinya banyak banget, sedikit tingkat kampus. Kamu harus lulus tingkat regional dulu. Nah, di nasional pun kamu akan diseleksi lagi, kamu eligible or not. Jadi ya nggak bisa dong kalau seandainya kita asal-asal ngikut aja gitu. Banyak banget ya Kak seleksinya. Itu kan Kakak nyusunnya itu sambil nyusun skripsian sambil lomba-lomba gitu ya. Pastilah ada ups and downs ya. Gue tahu kan nih downs-nya gitu selama mengerjakan semua itu. Nggak ada duit sih. Ini aku ceritain yang ininya aja, kayak sebenarnya nggak akan ada yang bikin kita down kalau nggak diri kita sendiri. Menurut aku jangan cari hal-hal yang bisa menyakiti hati, jangan urus-urusan yang bisa membuat kita nggak fokus. Fokus aja ke diri sendiri. Contohnya aku nggak pernah, kayak contohnya aku berteman. Nah, ternyata teman ini tuh bikin kita tuh nguras tenaga banget. Kita harus ngertiin dia gitu. Terus harus mikirin banyak hal, banyak drama. Tinggalin aja, karena itu akan berpengaruh kepada keproduktifan kamu sebagai manusia. Jadi aku social butterfly, friendly, tapi kalau seandainya udah drama-drama kayak gitu, karena kelihatan banget. Bahkan banyak orang yang gagal di perkuliahannya hanya karena urusan cinta contohnya. Karena apa? Dia mencari hal yang membuat dia down sendiri. Dia mencari hal yang membuat dia sakit hati contohnya. Jadi jangan cari itu. Fokus aja ke diri sendiri. Nah, kayak gitulah. Makanya sampai pada akhirnya aku benar-benar fokus lomba, benar-benar fokus ngerjain skripsi, fokus kerja, fokus kuliah juga ya, karena masih ada mata kuliah. Karena kefokusan itu sampai pada akhirnya kita nggak kepikiran lagi untuk mikirin orang. Jadi kayak gitu sih, fokus for yourself aja. Tuh ya guys, mind your own. Iya, bener. Kak, dari yang aku kepo banget nih Kak, kan Kakak udah menang lomba-lomba, debat segala macem. Ada gak sih Kak privilege yang Kakak rasain banget nih di dalam perkuliahan ini? Karena menang lomba-lomba. Oh, banyak banget. Gini, contohnya aku delegasi kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Otomatis aku akan ternotis. Orang-orang ngeliat aku gitu kan, dia disiarkan. Nah, ketika pulang lomba itu akan banyak sekali panggilan-panggilan jadi educator. Aku merasa aku belum sanggup, tapi orang mikir aku sanggup. Dan jangan pernah sia-siakan kesempatan itu hanya karena your mind. Kamu nggak sanggup Siska, kamu nggak sanggup Siska. Don't think like that.
ketika orang melihat kamu sanggup, oh oke, berarti mereka mikir aku sanggup, oke aku sanggup gitu. Nah aku tuh pernah sekali kejadian waktu pulang habis lomba KDMI banget, aku langsung di-invite jadi juri di lomba di Universitas Andalas. Jadi waktu aku mikir, kok orang ini percaya sama aku kan baru newbie banget ya. Tapi aku tepiskan pikiran itu, oh mungkin mereka percaya sama kemampuan aku and I can do it gitu. Banyak banget privilege yang kita dapat, contohnya deket sama dosen akan kenal kamu, teman-teman kamu banyak, and relasinya ya. Aku nggak pernah mikirin bisa deket sama anak UGM, aku nggak pernah berpikir akan deket sama anak UI, anak Unpad, sahabatan sama anak Ciputra Surabaya. Aku nggak pernah mikir sampai ke situ, tapi karena langkah awal aku pengen ikut lomba, ya, akhirnya aku dapat gitu. Itu sih privilege-nya yang aku dapat. Dan kalau di dunia perkuliahan sih deket sama dosen ya, gitu aja. Berarti benar-benar sugesti kita tuh ngaruh banget ya Kak, bagaimana kita menyikapi semua hal gimana. Oke nih, buat closing statement aja nih Kak, mungkin dari Kakak ada nggak yang buat motivasi juga buat teman-teman nih di rumah, gimana sih biar bisa dapat privilege yang kayak Kakak juga? Mungkin setting your goals. Jadi set your goals itu memang dan menjalankan goals yang telah kamu setting, konsisten terhadap diri kamu sendiri. Karena apa? Karena aku telah membuktikan bahwasanya aktif organisasi, aktif lomba, part time dan kerja tidak akan menutup kemungkinan untuk kamu bisa lulus 3,5 tahun. Ketika kamu pandai memanajemen diri kamu, pandai memanajemen emosi, pandai memanajemen waktu segala macamnya, kamu akan dapat itu. Dan paling terpenting, jangan pernah berpikir untuk kamu tuh nggak bisa. Kamu sebenarnya bisa, cuma kamu nggak mencoba. And jangan close minded deh, pokoknya. Jangan menutup, karena apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Contohnya kamu mikir, aku kayaknya nggak bisa nih melakukan ini, berarti kamu nggak akan bisa melakukan itu. So setting your goals, setting your mind, and consistent of your life. Kuncinya itu sih ya Kak, konsisten. Dari mulai setting goals, time management, juga percaya diri, sugesti itu paling ngaruh banget sih ya Kak. Keren banget Kakak, benar-benar inspirasinya. Makasih banyak ya Kak untuk sharing-sharingnya. Nah mungkin sekian aja guys untuk ngobrol-ngobrol sama Kak Siskanya kali ini. Thank you for watching and see you on the next podcast. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.